Sayang, ini bukan tentang itu. Kamu harus memberitahu ibu apa yang terjadi. Putri Bramasta harus mencari tahu. Dia tidak boleh membiarkan anaknya dianiaya namun pihak lain masih meneriakinya. Semua orang di keluarganya menyayangi putri kecil. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mengalami luka seperti itu? Dia mendorongku dan aku menggaruk sikuku. Putri kecil menunjuk ke arah bocah lelaki ketakutan yang bersembunyi di belakang ibunya. Putri Bramasta melihat ke arah yang ditunjuk putri kecil. Ketika dia melihat anak kecil yang ketakutan itu, Putri Bramasta tidak mau memarahinya. Bagaimanapun, dia hanya seorang anak kecil. Setiap anak bisa saja nakal, tetapi ketika anak itu menimbulkan masalah, orang tua perlu memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak bisa membiarkan anak mengulangi kesalahan mereka. Orang tua kemudian akan menggunakan kesempatan untuk mendidik anak mereka. Ketika wanita itu mendengar putri kecil, dia segera berteriak, "Gadis kecil, kamu telah belajar berbohong. Biarkan aku memberitahumu, jangan menyalahkan orang lain. Hari ini, kamu memukul seseorang dan kita semua melihatnya. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membicarakan jalanmu hanya karena orang tuamu ada di sini. Wanita jahat besar, kamu wanita jahat besar. Di usia yang begitu muda, bagaimana putri kecil bisa menang dalam pertarungan dengan tikus?" Ketika dia cemas, dia hanya tahu bahwa pihak lain adalah wanita jahat yang besar. "Sayang, ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Jangan takut." Putri Bramasta mencium wajah putri kecil dan meletakkan tangannya di atas telinga putri kecil. Kemudian, dia melihat wanita di sampingnya. "Bu Guru, tolong tinjau rekaman keamanan dari kejadian itu. Putriku baik-baik saja ketika dia meninggalkan rumah di pagi hari. Dia terluka di taman kanak-kanak Anda. Anda harus memberi saya penjelasan," kata Putri Bramasta karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan wanita yang tidak masuk akal. Dia harus menggunakan bukti untuk membuktikan bahwa wanita itu salah. "Oke, Nyonya Randy, saya akan segera mendapatkan videonya." Kepala sekolah menanggapi dengan senyuman. Masalahnya meledak di luar proporsi. Meski tidak setenar keluarga Sanjaya, bocah itu berasal dari keluarga yang relatif terkenal di kota Jakarta. Putri Bramasta ingin menyelesaikan masalah hari ini. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, taman kanak-kanak tidak akan pernah berani menyinggung keluarga Sanjaya. Tidak peduli anak mana yang menyebabkan masalah terlebih dahulu, mereka mungkin saja menuduh keluarga lain tetap berhubungan baik dengan keluarga Sanjaya. Beberapa saat kemudian, dokter pun datang dan siap mengobati luka di siku putri kecil. Putri Bramasta memeluk putri kecil dan berkata dengan penuh kasih, "Sayang, biarkan dokter mengobati lukamu dulu. Jika kamu merasa sakit, beritahu aku, oke? Aku tidak takut sakit." Putri kecil mengedipkan matanya yang berkaca-kaca dan berkata dengan berani. Meskipun dia berkata bahwa dia tidak takut sakit, luka di sikunya panjangnya sekitar 2 inci. Saat dokter mensterilkan lukanya, air matanya masih mengalir menuruni pipinya. Namun, dia tidak menangis dengan keras. Dia terjun ke pelukan ibunya dan dia berusaha keras menahan air matanya karena dia tidak ingin ibunya merasa sedih. "Kamu bisa menangis jika kamu mau. Tidak ada yang akan menertawakanmu selama ibu di sini." Putri Bramasta melihat luka besar di siku putri kecil dan berharap dialah yang terluka. Dia bersedia menanggung rasa sakit untuk putri kecil. Namun, orang tua bocah itu tetap tidak menyerah. Melihat dokter yang merawat luka putri kecil, wanita itu masih bersumpah, "Jangan berpikir tidak apa-apa jika kamu berpura-pura menyedihkan. Ketika kami mendapatkan bukti, kamu akan dikeluarkan." "Bu." Anak laki-laki kecil yang bersembunyi di belakang wanita itu menarik ujung baju wanita itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita itu balas menatapnya. "Sayang, ibu di sini.
Jangan takut. Putri Bramasta mencium putri kecil yang ada di pelukannya. Semakin putri kecil menahan air matanya, semakin sakit hatinya. Dia tidak ingin memperhatikan wanita sombong saat ini. Tidak peduli seberapa penting masalahnya, kesejahteraan putri kecil lebih penting. Meskipun Putri Bramasta tidak peduli dengan wanita itu saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa dia baik-baik saja jika orang lain menginjak kepala anaknya. Dia menatap wanita itu. Dia menatap wanita itu dengan tatapan tajam dan tidak menunjukkan emosi apapun. Wanita itu hendak bersumpah, tetapi ketika dia melihat mata Putri Bramasta, dia tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu mencubit putranya, dan bocah laki-laki itu berteriak kesakitan. Dia mengambil kesempatan untuk berkata, "Nak, katakan padaku, di mana yang sakit? Jangan takut, aku di sini dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakmu." Wanita itu menirukan Putri Bramasta dan menarik lengan baju anak laki-laki itu juga. Ketika dia melihat tanda ungu di tubuh bocah laki-laki itu, dia berbicara dengan berlebihan, "Nak, siapa yang menyakitimu di sini? Katakan padaku, apakah gadis kecil itu yang mendorongmu dan melukaimu?" Itu jelas dari cubitannya sebelumnya, tapi dia sengaja memerintahkan anak itu untuk menyalahkan putri kecil. "Nak, cepat katakan padaku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu." Sambil berbicara, wanita itu memelototi bocah laki-laki itu. Meskipun wanita itu mencintai anaknya, dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan jika dia sudah tahu bahwa putranya mungkin pembuat onar di sini, dia sudah mempermasalahkannya. Bagaimana dia bisa mundur sekarang? Berita akan segera tersebar. Jika teman-temannya tahu bahwa anaknya telah menimbulkan masalah dan putranya telah diusir, dia akan kehilangan reputasinya. Karena itu, dia lebih suka membiarkan putranya sedikit menderita. Itu untuk kebaikannya sendiri. Putranya menangis dan tidak menanggapi ibunya, yang membuatnya sangat marah. Wanita itu berteriak lagi, "Kamu hanya tahu cara menangis. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Jangan seperti ayahmu yang tidak berguna." Setelah memarahi anak itu, wanita itu sangat marah sehingga dia menendang pria yang duduk di tanah. "Lihat anakmu, dia bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Dia hanya menangis dan terus menangis. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu juga." Wanita itu semakin marah saat dia memarahi mereka, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Perhatian semua orang terfokus pada putri kecil, dan mereka mengkhawatirkan cederanya. Diabaikan begitu parah, wanita itu benar-benar kehilangan itu. Dia menerkam dokter seperti orang gila dan berkata, "Anakku juga terluka. Mengapa kau tidak mengobati lukanya?" Saat dia melompat ke arah dokter, dokter sedang mengambil sisa luka di luka putri kecil menggunakan tang. Dokter tidak dapat mengendalikan kekuatannya ketika wanita itu tiba-tiba menyentuhnya. Oleh karena itu, dia secara tidak sengaja mengeluarkan sepotong daging dari luka putri kecil. Tidak peduli berapa banyak putri kecil ingin menahan rasa sakit karena dagingnya ditarik terlalu banyak. Wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa bernapas. Putri Bramasta mengabaikan wanita itu dan dia fokus pada putri kecil. Saat dia melihat putri kecil terluka di depannya, dia tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menamparkan wanita itu dalam sekejap. Putri Bramasta menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, "Ganda, pertahankan mata padanya. Jika dia rewel lagi, sobek mulutnya." Wanita itu ditampar dan ingin menyerang balik Putri Bramasta. Tetapi Ganda dengan cepat menahannya sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia telah gagal memenuhi tugasnya sebelumnya karena putri kecil terluka di bawah pengawasannya. Selain itu,
Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika para pengawal berpikir bahwa mereka mungkin akan dihukum, mereka semua ketakutan dan bingung sehingga tidak menyadari bahwa wanita gila itu akan menerkam dokter. Setelah diinstruksikan oleh Putri Bramasta, Ganda langsung sadar dan menangkap wanita gila itu. Putri kecil terluka lagi. Para pengawal merasa sangat malu dengan kekurangan mereka dalam melindunginya. Kamu sangat sombong. Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas kota Jakarta? Beraninya kamu tidak menghormati keluarga Handoko. Kamu benar-benar menggali kuburanmu di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.